Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Bila syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini salah satu daripada pembahasan akidah, satu di antara keyakinan kita dengan hari akhir, yaitu membahas tentang isi daripada timbangan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Karim tepat pada surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tadlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlam nafsun syai'a, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun pada hari itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, jika amalan itu hanya seberat biji sawi, ataina biha, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, kata Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keyakinan kita pada hari kiamat, tentang adanya timbangan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa terjadinya timbangan pada hari kiamat itu setelah hisab. Jadi manusia dihisab dulu, setelah selesai dihisab sampai kepada pengambilan catatan. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, ada dengan tangan kiri di balik punggungnya. Karena kita tahu manusia di dunia ini terbagi menjadi tiga. Ada mukmin, ada kafir, dan munafik. Lah setelah proses-proses inilah baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan timbangan. Timbang Subhanahu wa taala. Siapapun yang berat timbangannya, di mana isinya penuh dengan amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan kehidupan setelahnya yang baik.
Tapi siapapun yang ringan timbangannya, maksudnya ringan dari kebaikannya dan berat kejahatannya, maka dipastikan kehidupan setelahnya akan buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang akan memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Dia adalah api yang sangat panas sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan timbangan pada hari kiamat? Apa hikmahnya? Pertama, disebutkan oleh para ulama, zuhuru athari asma'illahi wa sifati, untuk menampakkan pengaruh-pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-Alim, Al-Khabir, di mana Allah zat yang maha mengetahui dan maha menyingkap segalanya. Di dunia terkadang ada orang yang beramal saleh dan dia bangga dengan amal saleh itu, tetapi hakikatnya tidak ada pahala di dalamnya. Boleh jadi karena dia beramal dengan amalan riyah, sum'ah dan ujub. Mungkin di mata manusia seolah-olah dia menjadi penghuni sorga karena kebaikannya yang tampak di hadapan mata. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi orang ini tidak membawa apapun untuk ditimbang di hadapannya. Karena timbangan itu menyingkap segalanya. Allah zat yang maha tahu dan maha menyingkap segalanya. Kebenaran ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ada pada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bayanu qudratihi ala hisabi khalqihi ala masaqili dzarri, menjelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, di mana Allah berkuasa untuk menghisab sampai kepada amalan yang terkecil yang dilakukan hamba-hambanya. Karena sekecil apapun amal saleh tetap ada berat pahalanya, sebagaimana sekecil apapun perbuatan jahat tetap ada amalan dosanya. Maka dengan ada timbangan inilah semua amal itu akan bermanfaat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian remehkan sekecil apapun amal saleh itu. Karena boleh jadi amal yang kecil itu justru ikhlas, dan amal besar itu justru tidak ikhlas. Tapi jangan dijadikan dalil kemudian, kalau gitu amal kecil saja Ustaz biar ikhlas, karena amal besar itu biasanya takut tidak ikhlas. Contoh umpamanya orang sedekah 100 juta dengan orang sedekah 1.000 rupiah, ikhlas mana kira-kira? Akan diceritakan ke orang, bahkan sudah lupa kotak infak mana yang dimasukkannya. Tapi kalau orang infak 100 juta pasti akan dikenang dan dibicarakan, bahkan boleh jadi sekali-kali akan diungkit-ungkit. Tetapi kemudian jangan dijadikan hujah, ya kalau gitu sudahlah saya infak 1.000 saja biar ikhlas, daripada 100 juta tidak ikhlas. Bukan demikian.
justru 100 juta dengan ikhlas dan 1.000 rupiah dengan ikhlas jauh lebih besar yang 100 juta. Yang ingin saya katakan, jangan meremehkan sekecil apapun amal saleh. Walaupun hanya dari sini ke masjid nampak ada paku di jalan, ambil buang ke pinggir. Walaupun mungkin ada orang tua yang hendak menyeberang, kita bantu untuk menyeberang. Atau orang yang mungkin hendak menaikkan barangnya ke atas kendaraan, kesusahan, kita ikutkan naikkan. Walaupun hanya seperti itu. Karena boleh jadi amalan-amalan yang seperti inilah salah satu pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, idharun annahu la tusawi bainal muhsini wal musi. Dengan adanya timbangan supaya dibedakan mana orang-orang yang ketika di dunia itu banyak berlaku baik dan mana ketika di dunia itu banyak berlaku salah. Jadi orang-orang yang beriman dengan orang kafir, orang yang taat dengan ahli maksiat, orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jahat itu dengan adanya timbangan terbedakan tuh. Di mana orang baik nampak timbangannya berat, di mana orang jahat tampak timbangannya ringan. Maka timbangan inilah yang membedakan mana orang baik dan mana orang yang tidak baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, farhatul mu'mini wa hizyul kafiri. Dengan adanya timbangan ini bisa membahagiakan orang-orang yang beriman dan bisa membuat hina orang-orang yang kafir. Terkadang ada orang-orang yang beriman di dunia, mereka ditertawakan oleh orang-orang kafir. Boleh jadi karena kefakirannya, karena kehinaannya, karena ketidakmampuannya, karena kerendahannya. Tetapi kelak di akhirat, orang yang dulu di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman, maka kebalikan orang-orang yang beriman akan mentertawakan mereka. Dengan adanya timbangan itu, nanti pada hari kiamat akan terbedakan siapa yang bahagia dan siapa yang tidak bahagia. Kemudian yang kelima, iqamatul mawazin fiha iqamatul hujjah. Itu Allah Subhanahu wa taala hendak menegakkan hujjah, menegakkan hujjahnya kepada manusia saat di dunia. Boleh jadi ketika di dunia itu Allah Subhanahu wa taala sudah banyak peringatkan kita. Diutusnya nabi, macam aturan dan undang-undang Quran sudah dijelaskannya lewat para utusan, setelahnya para ulama yang mewarisi mereka semuanya. Tapi ada orang-orang yang tidak mengindahkan itu, padahal hujah sudah sampai. Maka dengan ada timbangan Allah hendak menegakkan hujahnya, siapa di dunia yang mengikuti aturan dan siapa di dunia yang melanggar aturan. Dan yang terakhir tentunya untuk menegakkan keadilan, supaya orang-orang yang zalim di dunia mereka bangga dengan kezalimannya, dan orang-orang yang dizalimi merasa sedih karena merasa orang yang dizalimi. Terkadang ada orang-orang yang dizalimi itu tidak sanggup melawan kepada orang yang menzaliminya. Boleh juga karena dia memiliki kekayaan, memiliki pangkat jabatan atau kepemimpinan, sehingga dia hanya pasrah saja. Dirampas hartanya, dirampas tanahnya, dirampas rumahnya, bahkan dirampas juga jiwanya. Maka dengan adanya timbangan itu Allah hendak menegakkan keadilan. Inilah di antara fungsi kenapa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat mendatangkan timbangan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa isi timbangan itu? Atau apa yang ditimbang itu? Para ulama mengatakan bahwa yang akan ditimbang itu 3 perkara. Yang pertama badannya, yang kedua amalannya,
dan yang ketiga catatannya. Kalau seandainya yang ditimbang itu hanya badannya saja, tentu orang yang gemuk, yang berat timbangan di dunia, dialah yang paling berat timbangan di akhirat. Dan yang paling kurus timbangannya di dunia, maka dia pula yang paling ringan timbangannya di akhirat. Itu kalau yang ditimbang hanya badannya saja. Tapi rupanya bukan hanya sekedar badan, tapi lebih daripada itu juga dibawa amal dan catatannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innahu la ya'tir rajulul azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Sungguh pada hari kiamat nanti akan dihadapkan seorang laki-laki yang sangat gemuk sekali. Orang yang paling gemuk di dunia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dimasukkan ke dalam timbangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk timbangannya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat kecuali karena amal saleh dan catatan baiknya. Bayangkan orang yang paling gemuk kemudian dimasukkan ke dalam timbangan, rupanya beratnya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk, menjadi ringan. Artinya bukan badan yang memberatkan timbangan, hal kebaikan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman para sahabat ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ini di antara sahabat yang paling ceking badannya, kurus kering. Tulang hanya dibalut dengan kulit tanpa daging saking kurusnya. Satu hari Abdullah ibn Mas'ud ini naik ke atas pohon kurma untuk memanjat dan mengawinkan pohon kurma. Tiba-tiba angin datang, kemudian menyingkap pakaiannya sehingga tampak betisnya. Saking kurusnya betisnya Abdullah ibn Mas'ud, sahabat dari bawah yang menyaksikan mereka tertawa, mentertawakan betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat kurus sekali. Maka Nabi SAW datang dan mengatakan, kenapa kalian tertawakan betisnya Abdullah ibn Mas'ud? Walladhi nafsi biyadi lahuma athqal fil mizani min jabali Uhudin. Tahukah kalian, kata Rasul, kedua betis Abdullah ibn Mas'ud ini kalau ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Menunjukkan dari sini bahwa yang ditimbang itu bukan badannya saja. Tadi kalau ditimbang kedua betisnya lebih berat dibandingkan gunung Uhud, berarti yang memberatkan itu bukan badannya, tapi yang memberatkan itu adalah amal dan juga catatannya. Maka siapa yang banyak beramal saleh dan catatannya penuh dengan kebaikan, maka itulah yang akan memberatkan timbangan. Lalu amalan seperti apa yang bisa memberatkan timbangan itu? Ada 10 amalan yang disebutkan para ulama. Kalau ingin timbangan kita berat, lakukan 10 amal ini. Pertama, perbanyak membaca tahlil. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah, atau dengan kata lain, perbanyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pelajari, yakini, amalkan. Nabi SAW mengatakan, innallaha
sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menghadapkan seorang laki-laki dari umatku, kemudian diberdirikan dan disaksikan oleh halayak manusia sejak dari zaman Adam sampai yang terakhir mati. Fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian dia pun diberikan catatan sebanyak 99 catatan. Kullu sijilin mithla madda basarin. Satu catatan kalau seandainya dibuka, dan seluruhnya isinya adalah keburukan yang pernah dilakukannya. Inilah proses yang menegangkan pada hari kiamat, ikhwan, di mana manusia akan dipermalukan di hadapan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di hadapan manusia banyak. Setiap orang akan dihadirkan, kemudian akan diberikan catatannya. Ada seseorang yang memiliki 99 catatan, semua isinya buruk. Kemudian Allah katakan, coba buka satu catatanmu itu. Maka ketika dia membuka satu catatan, rupanya panjangnya sejauh mata memandang, isinya catatan keburukan dia. Kemudian Allah mengatakan, atunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari isi catatan ini? Kemudian juga Allah mengatakan, adzalamaka katabatil hafidun, apakah catatan ini mendolimi kamu? Mungkin para malaikat salah catat. Ingat, di antara kekhususan hisab adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hafalan yang di dunia kita tidak sanggup menghafalnya. Boleh jadi 1 minggu kemarin kita pernah menyakiti orang, sudah lupa hari ini. Apalagi yang 1 tahun yang silam atau yang beberapa tahun yang silam, mungkin kita sudah lupa. Pernah mencaci, memaki, menggibah, menghina, mungkin sudah lupa. Itu di dunia. Tapi di akhirat semua hafalan akan diletakkan di memorinya, di mana dia akan ingat sejak akil balik sampai dia mati, pernah apa saja dia tahu. Dikembalikan ingatannya. Kenapa dikembalikan ingatannya? Untuk disesuaikan dengan catatannya. Makanya Allah mengatakan, apakah dalam catatan itu ada yang kau ingkari? Ataukah dalam catatan itu malaikatku salah nyatat? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, semua betul, ini semua kesalahan aku. Maka orang ini sudah lunglai, sudah down duluan, seolah-olah kakinya pasti akan dilangkahkan ke neraka. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, wahai fulan, hal laka indaka hasanah, apakah engkau punya kebaikan yang bisa membandingi catatanmu ini? Dia mengatakan, ya Rabb, sekalipun aku punya kebaikan, apalah artinya dengan catatan keburukanku ini? Saking banyaknya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu, di mana dalam kartu itu ada tulisan kalimat la ilaha illallah, dan mengatakan, coba timbang 99 catatan yang satu catatan sejauh mata memandang dan semua isinya keburukanmu itu. Coba timbang dengan kartu ini. Artinya kemudian ditimbanglah 99 catatan itu dengan kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Rasul katakan, fatashat bihinna la ilaha illallah. Tiba-tiba la ilaha illallah melesat ke atas dan 99 catatan terbenam ke bawah. Itulah bedanya timbangan dunia dengan akhirat. Kalau timbangan dunia beratas. Kenapa? Karena sorga itu di atas, neraka itu di bawah. Ada istilah sorga itu darajat, semakin tinggi semakin indah. Dan neraka itu darakat, semakin rendah maka semakin mengerikan nyala apinya. Apa artinya hadis ini? Para ulama mengatakan, orang yang mereka betul-betul suka membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian mempelajari isi dan maknanya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya,
maka ini amalan yang bisa memberatkan timbangan. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini ikhwatu fiddin adalah ibadah yang paling ringan, tidak perlu tenaga. Kalau salat, Anda harus wudu, repot-repot dulu pakai pakaian yang bagus. Kemudian bagi laki-laki melangkah ke masjid, nanti nunggu dulu orang azan, orang qomat. Belum lagi kemudian gerakan dari takbiratul ihram sampai salam, ada zikir lagi, kemudian baru pulang. Kalau puasa juga sama, berlapar-lapar, sahur dulu, kemudian menahan lapar, dahaga dan syahwat sampai terbenam matahari. Apalagi haji, juga zakat yang kemudian mengorbankan harta. Tapi zikir itu tidak perlu itu, tidak menyita waktu dan tempat. Cukup Anda gerakkan lidah saja, itu sudah bisa berzikir. Dan satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Bisa dilakukan anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, orang sakit, orang sehat, orang duduk, orang baring, orang berjalan, di kantor, di rumah, di dapur, dimanapun. Zikir itu bisa dilakukan. Cukup gerakkan lidah saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasul, dua kalimat ringan di lisan tapi memberatkan timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba Rasul mengatakan cukup kita menggerakkan lidah kita mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita beranjak dari masjid pulang ke rumah, kita katakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sudah berapa kalimat itu kita ucapkan coba? Bisa ratusan kali itu. Padahal Nabi SAW mengatakan dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, ucapkan subhanallah. Menunjukkan bahwa zikir itu bisa memberatkan timbangan. Pernah saya ceritakan kepada antum, nggak apa-apa sebagai pengingat saja. Ada seorang syekh bercerita, jadi ada orang tua yang sudah renta, sudah kakek-kakek. Kejadiannya di Riyadh sana, di Arab Saudi. Ada seorang kakek ini, dia bukan seorang ulama, dia orang awam, tapi suka sholat ke masjid dan selalu berada di saf yang pertama. Entah apa yang menggerakkan kakek ini, tiba-tiba setelah sholat wajib dia mendekati imam dan mengatakan, wahai Pak Imam, saya ini sudah tua, bisa enggak kau ajarkan kepadaku beberapa kalimat dari sabda Nabi SAW yang saya akan dakwahkan kepada manusia dan saya akan amalkan sendiri. Imam ini bingung karena belum pernah ada orang yang tiba-tiba datang ke depan setelah sholat dan bertanya. Tapi sang imam ini cerdas, dia ingat hadis yang tadi saya baca. Kata imam mengatakan, oh iya, saya ingat sabda Nabi SAW, tolong hafal wahai kakek, kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka kakek ini pun cepat menghafalnya. Keluar dari masjid, sepanjang jalan setiap ketemu orang, setiap ada orang lewat ditahannya. Sebentar wahai fulan, Nabi bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, jangan lupa kau katakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setiap ada orang lewat dia katakan seperti itu.
Kemudian sampai di rumah dia kumpulkan keluarganya. Kemudian dia mengatakan, wahai keluargaku, Nabi bersabda 2 kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Jangan lupa ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dia ke pasar, kemana-mana, setiap ketemu orang dia sampaikan hadis ini. Sampai pada waktunya sang kakek ini kemudian sakit dan koma, beberapa hari di rumah sakit. Anaknya kebingungan dan sedih karena tidak kunjung sadar. Sampai pada waktu tertentu kakek ini tiba-tiba sadar. Keluarganya sangat senang. Tapi yang pertama dipanggil siapa? Dokternya. Dia mengatakan, aina dokter? Mana dokter katanya? Panggilkan dia ke sini. Akhirnya buru-buru dokter pun dipanggil, kemudian datang kepada sang kakek. Dipegangnya kemudian tangan sang dokter dan mengatakan, ya dokter katanya, saya ingin katakan ada 2 kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian dia meninggal dunia. Terakhir dia mengucapkan kalimat ini kepada sang dokter. Selepas itu dia meninggal dunia. Ini kisah nyata. Bayangkan dia meninggal dunia sementara lisannya mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang akan memberatkan timbangannya dan kalimat yang akan menjadikan Allah cinta dengan dia. Alangkah indahnya orang-orang yang meninggal sementara lisannya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir adalah salah satu pemberat timbangan. Kemudian yang ketiga, al-muhafadzatu 'alal adhkari dubur as-salatil mafruḍah. Menjaga wirid setelah salat. Menjaga wirid setelah salat wajib. Jangan sampai di antara kita ini habis salat wajib langsung pergi, sempurna itu salam ke kanan saja, ke kiri sambil berdiri, kemudian entah ke mana. Duduk dulu, baca zikir. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, dari Nabi SAW dia bersabda, khaslatani la yuhafidhu alaihima abdun muslim illa dakhalal jannah huma yasirun wa man ya'mal bihima qalilun yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran fadhalika khamsun wa fadhalika khamsuna wa mi'at bil lisani wa alfu wa khamsumi'atin fil mizani wa yukabbiru arba'an wa thalathin idza akhadha maj'ahu wa yahmadu thalathan wa thalathin wa yusabbihu thalathan wa thalathin fadhalika mi'atu bil lisani wa alfu fil mizani. Kata Nabi SAW, ada amalan yang bisa memudahkan orang masuk ke dalam surga. Amalan ini kecil, tidak berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bertasbihlah setelah sholat wajib 10 kali. Bisa 33 kali, tapi paling tidak 10 kali. Jadi kalau lagi malas ya 10 kali, kalau lagi rajin ya 33 kali kan gitu. Kemudian wa yukabbiru ashran wa yahmadu ashran, kemudian membaca alhamdulillah 10 kali. Lagi malas ya, kalau lagi rajin 33 kali. Kemudian wa yukabbiru ashran, mengatakan Allahu Akbar 10 kali. Kalau lagi rajin 33 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atun fil mizan, maka pahalanya dia akan mendapatkan 500.000 pahala di dalam timbangan. 500.000 pahala di dalam timbangan orang yang berzikir setelah sholat. Artinya bahwa berzikir setelah sholat itu bisa memberatkan timbangan. Maka jangan sampai kemudian ditinggalkan. Apalagi istighfar setelah sholat itu penting.
Kan setelah solat kita membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini jangan sampai ditinggalkan. Kenapa demikian? Barangkali ketika kita solat kita kurang khusyuk. Barangkali ketika solat kita kurang tumanina. Barangkali ketika kita solat mungkin bacaan kita kurang fasih, sehingga akan banyak kekurangan dalam solat. Lah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam solat itu dengan cara membaca istighfar 3 kali setelah solat. Baru kemudian tasbih, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Maka itu juga jangan sampai ditinggalkan, karena ini bisa memberatkan timbangan. Kemudian yang keempat, as-sabru wal ihtisabu ala fuqdanil waladis salih. Sabar, mengharap pahala atas kematian seorang anak yang baik. Kematian keluarga itu memang musibah, ikhwan. Pamannya di antara kita orang tua kita meninggal, tentu ini sangat musibah. Siapa yang tidak sedih orang tuanya meninggal? Kemudian pasangan kita meninggal, siapa yang tidak sedih? Apalagi pasangan itu dicintainya. Tapi sesedih-sedihnya ditinggal orang tuanya, sesedih-sedihnya ditinggal pasangan, tidak lebih sedih dibandingkan ditinggal anaknya. Karena bagaimanapun anak itu si jantung hati, belahan jiwa, penerus sejarah, penyambung cerita. Itulah anak. Kalau anak sudah meninggal itu, jangankan sekelas kita, Nabi SAW saja bisa menangis. Saat meninggal Ibrahim, putra beliau sudah sepuh, putra daripada budaknya Maria Al-Qibtiyah, usianya setahun 8 bulan, meninggal dunia. Padahal itu anak yang digadang-gadangkan bisa hidup, tumbuh dewasa. Tapi apalah takdir berkata lain. Sebelumnya putra beliau Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi. Harapannya kepada Ibrahim bisa besar, tapi di usia setahun 8 bulan dia meninggal. Tentu ada hikmah. Kenapa Rasul tidak diizinkan oleh Allah anak-anaknya tumbuh dewasa? Maksudnya dari kalangan laki-laki. Kalau perempuan kan banyak yang dewasa dan menikah. Zainab menikah, Ummu Kulthum menikah, Fatimah menikah. Tapi semua anak laki-lakinya meninggal di waktu bayi. Apa hikmahnya coba? Karena biasanya seorang nabi kalau punya anak, kemudian anaknya tumbuh dewasa, maka dia akan jadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Umumnya para nabi itu kalau punya anak laki-laki kemudian besar dan dewasa, maka dia akan mewariskan kenabiannya. Sementara Nabi SAW mengatakan sendirilah nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Kalau seandainya kemudian anak nabi yang laki-laki tumbuh dewasa kemudian ada jadi nabi, lalu apa perkataan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku? Itulah diantara hikmahnya kenapa anak-anak laki-laki Rasul tidak tumbuh dewasa. Karena umumnya seorang nabi kalau punya anak jadi nabi. Sementara tidak ada nabi akhiruz zaman kecuali hanya nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang ingin saya katakan bahwa saat Nabi SAW kehilangan Ibrahim itu sedihnya luar biasa, sampai dia menangis 3 hari. Sampai Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat yang dekat dengan Rasul, datang menghibur Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kau yang mengatakan tidak boleh menangis saat keluarga kita ada yang meninggal? Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman, ini bukan tangisan ratapan, ini tangisan rahmat kasih sayang wajar. Karena bagaimanapun yang namanya mata ini bisa mengeluarkan air mata, yang namanya dada saat mendengar kematian orang dicinta itu bisa sesak. Dan perpisahanku dengan Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada wahai Abdurrahman. Tetapi saya berusaha untuk menjaga lisan supaya tidak membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Ini murni tangisan kasih sayang karena sedih karena Ibrahim sudah meninggalkan diriku. Kalau sekelas Nabi SAW menangis karena sedihnya anak yang dicintainya meninggal dunia, apalagi kita.
Makanya kemudian Nabi SAW mengajarkan kita disuruh untuk sabar. Kalau seandainya anak kita meninggal dan dia belum balik, kita disuruh bersabar. Yang kedua, ihtisab. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Sabar, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian katakan, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Maka Nabi SAW dari Maula Rasulullah SAW, Rasul pernah mengatakan, bakhin khamsun ma athqalahunna fil mizani la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wal waladus salihu yutawaffa fayahtasibuhu walidahu. Kata Nabi SAW, beruntunglah timbangan kalian akan berat karena 5 perkara. Pertama, ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, ucapan Allahu Akbar. Yang ketiga, ucapan subhanallah. Yang kelima, ucapan alhamdulillah. Yang keempat, ucapan alhamdulillah. Dan yang kelima, anak yang saleh yang meninggal dunia, maka orang tuanya berharap pahala karena musibah yang menimpanya. Itu bisa memberatkan timbangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, makarimul akhlak. Jelas, akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Para ulama mengatakan akhlak 3 bagian dalam badan kita. Pertama dari leher ke atas, kemudian dari kepala ke kaki, dan yang ketiga kedua belah tangan. Inilah akhlak manusia tercermin dalam 3 bagian badan. Pertama, leher ke atas, kata ulama. Leher ke atas ini ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga, dan ada pikiran. Kalau kita berusaha memandang dengan mata kita, tidak memandang sepandang-pandangnya, tidak mendengar sedengar-dengarnya, tidak bicara seomong-omongnya, tidak berfikir sekehendaknya, tapi dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga pendengarannya, dia jaga hidungnya, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang santun. Dia pun tersenyum kepada saudaranya, tidak suka melotot, tidak mendengarkan ghibah dan begitu seterusnya. Berarti kepala kita berakhlak. Ini satu. Yang kedua, dari kepala sampai ke kaki, saat kita bicara dengan orang, kalau kita menghargai orang di depan kita, tak kisahlah orang di depan kita itu apakah dia orang hina, orang mulia di mata kita, dia orang kaya, orang miskin, atau siapapun. Saat dia bicara, arahkan badannya ke arah dia. Jangan arah badan kemana orang itu natap ke kita, maka kita tidak menghargainya. Atau yang lebih celaka lagi, kita membelakanginya pula dia, maka badan kita tidak berakhlak. Dan itu banyak orang-orang yang ketika tidak dihargai, terkadang badannya tidak mau dihadapkan ke badan kita. Kemudian yang terakhir, kedua tangan, artinya mudah untuk menolong. Kedua tangan itu mudah untuk menolong, mengangkat, menolong orang, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keenam, ittiba'ul janazati, berusaha untuk mengantarkan jenazah. Kata Nabi SAW, kalau hanya sekedar menyolatkan, maka kita hanya dapat 1 qiraat. Tapi kalau sampai kemudian mengantarkan jenazah sampai dikuburkan, maka kita dapat 2 qiraat. Apa itu qiraat? Qiraat itu pahala sebesar gunung Uhud. Berarti kalau 2 qiraat, berarti pahala sebesar 2 gunung Uhud. Makanya kalau ada orang meninggal itu jarang-jarang kita dapat pahala besar. Maka minimalnya solatkan, sebisa mungkin masuk ikut ke kuburan. Kalau antum ditakdirkan umroh,
Kita tahu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu biasanya habis sholat 5 waktu mesti ada orang yang menyolatkan jenazah. Jangan sia-siakan. Bayangkan kalau kita berada di Masjidil Haram, kemudian imam ini mau sholat menyolatkan jenazah, sementara menyolatkan jenazah itu dapat 1 qirat, dan sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya, berarti 100.000 qirat kita dapatkan tuh. Kan sayang itu. Atau di Masjid Nabawi kan itu. Kalau itu tiap hari mesti 5 waktu mesti ada orang meninggal tuh. Mesti ada yang disalatkan kan setelah sholat wajib. Anda yang umrah mesti tahu. Kalau di Masjid Nabawi berarti kita ikut menyolatkan 1 kali saja sama dengan 1.000 kali sholat di Masjid Muhajirin. Berarti kalau kita menyolatkan jenazah di Masjid Nabawi mendapatkan 1.000 qirat, artinya 1.000 gunung Uhud, dan itu bisa memberatkan timbangan itu. Ini yang ke-6. Kemudian yang nomor 7, as-sadaqatu minal kasbi thayyib, bersedekah tapi dari harta yang halal, dari pekerjaan yang halal, bukan dari harta yang kotor atau pekerjaan yang kotor. Kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin la yaqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwa hatta takuna mithla jabal. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, bukan yang haram, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian membesarkan kuda kecil hingga sedekahnya tersebut menjadi besar seperti gunung. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita punya uang 10.000, 20.000, tapi dari hasil halal kita, maka Nabi SAW mengatakan hasil halal ini kita sedekahkan, pahalanya akan dipegang oleh Allah, kemudian Allah kembangkan. Yang satu itu Allah kembangkan sampai seperti gunung Uhud. Bagaimana kalau seandainya setiap hari sedekah? Kita bisa bayangkan itu. Tapi ingat bahwa sedekah ini kan harus dari harta yang halal dan dibelanjakan ke yang halal. Itu artinya sedekah, dan sedekah terbaik adalah menghidupi keluarga. Kemudian yang nomor 8 adalah melaksanakan salat berjamaah. Nabi mengatakan salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi 25 dhifa wa fi riwayatin bi 27 darajatan. Salat berjamaah di masjid dibandingkan salat sendiri di rumah, maka bagaikan mendapatkan 25, dalam riwayat 27 derajat. Mana derajat di sini artinya pahala. Jadi semakin banyak salat berjamaah semakin banyak pahalanya dan semakin berat timbangannya dibandingkan salat sendirian. Apalagi salat berjamaah ini dorongannya banyak. Kita bisa salat sunnah, kita bisa berzikir, kita bisa mendengarkan kajian. Kalau di rumah terkadang kita habis sholat langsung tidur, langsung main HP kan gitu ya, langsung kemana, kadang-kadang tidak sempat wirid pun. Belum lagi khusyuknya tidak teratur, kadang-kadang bacaannya pun seleranya yang pendek-pendek, surat-surat favorit, kulhu, inna dan begitu seterusnya. Tapi kalau di masjid kan tidak bisa karena ikut imam. Gak mungkin kita request sama imam, mam kulhu mam, ya terserah imam mau baca apa. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 9, menjaga adab-adab ketika hari Jumat. Kata Nabi SAW, man igtasala yaumal jum'ah wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhuttuha ajru hasanatin siyamuha wa qiyamuha. Siapa yang mandi di hari Jumat, dari rumahnya dia sudah mandi, setelah sampai di masjid dia mendekat kepada khatib, dia dengarkan dengan seksama dan dia pun tidak bicara.
maka setiap langkahnya dia akan mendapatkan satu pahala yang nilainya sama dengan puasa setahun dan solat malam setahun. Bayangkan, siapa yang bisa selama setahun solat malam atau setiap hari selama setahun puasa, tapi cukup kita langkahkan kaki pagi-pagi di hari Jumat ke masjid dan dia berada di saf yang pertama karena dekat dengan khatib, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala segudang, dan itu bisa memberatkan timbangan itu. Dan yang terakhir, ad-dilalatu alal khairi, seseorang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Berdakwah bahasa kitanya, mengajak kepada kebaikan, karena dakwah itu kan multi level pahala. Semakin banyak yang kita sadarkan, semakin banyak pahala yang kita akan dapat. Kata Rasul, ad-dalu ala khairin kafaili. Orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Artinya, semakin banyak orang yang tersadarkan dengan dakwah kita, kemudian orang yang tersadarkan menyadarkan orang lain lagi, orang lain lagi menyadarkan orang lainnya lagi, maka sebanyak itu dia akan mendapatkan pahala, dan itu bisa memberatkan timbangan kita. Inilah 10 pahala yang bisa memberatkan timbangan kita. Adapun yang bisa meringankan timbangan, ingat 3 perkara jangan dilakukan. Riya, beramal karena manusia. Yang kedua, sembunyi-sembunyi bermaksiat, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Dan yang ketiga, melakukan kezaliman yang merugikan orang lain, mencaci, memaki, menghina, menggibah dan yang semacamnya. Inilah di antara pembahasan kita isi timbangan pada hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.